wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Stefania Agnes Agogo, NIM 1914201013 kelas A5 Keperawatan semester 4. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip komunikasi konseling HIV/AIDS dan NAPSA. Komunikasi merupakan hal yang fundamental bagi kehidupan manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat menyampaikan gagasan dan mentransferkan pesannya kepada khalayak luas dengan tujuan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mengambil keputusan tertentu. Komunikasi kesehatan seperti halnya berkomunikasi manusia pada umumnya. Namun, komunikasi ini memiliki cakupan yang lebih sempit karena hanya berkaitan dengan pesan-pesan kesehatan saja. Komunikasi ini sangat bermanfaat sebagai proses sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat dalam memberikan pengetahuan mengenai informasi-informasi kesehatan maupun meluruskan pemahaman-pemahaman yang selama ini salah terkait informasi kesehatan tertentu. Konseling umum. Konselor adalah orang-orang yang dilatih untuk membantu orang lain memahami permasalahan yang mereka hadapi, mengidentifikasi dan mengembangkan alternatif pemecahan masalah, dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan tersebut. Jadi, proses konseling bisa digambarkan sebagai suatu dialog antara seseorang yang bermasalah atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanannya konseling atau konselor, dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahannya dan sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas permasalahan tersebut. Kemudian, prinsip-prinsip umum dalam konseling. Pertama, mendengarkan. Kedua, menanyakan dengan pertanyaan yang baik. Ketiga, memberikan informasi yang tepat. Empat, menjaga kepercayaan klien. Lima, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sulit dijawab. Keenam, memilih tempat konseling yang cocok. Kemudian, prinsip komunikasi terapeutik yang digunakan untuk konseling. Pertama, komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran. Kedua, maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain, berarti keberhasilan intervensi perawat tergantung pada komunikasi karena proses keperawatan ditujukan untuk merubah perilaku dalam mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Yang ketiga, komunikasi adalah berhubungan. Hubungan perawat dan pasien yang terapeutik tidak mungkin dicapai tanpa adanya komunikasi. Dalam membina hubungan terapeutik dengan pasien, perawat perlu mengetahui proses komunikasi dan keterampilan berkomunikasi dalam membantu pasien memecahkan masalahnya, serta mengerti tentang peran yang dimainkan oleh pasien dan orang lain dalam masalah yang diidentifikasi. Prinsip komunikasi konseling pada klien dengan HIV/AIDS. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah untuk mencegah penularan HIV/AIDS adalah Voluntary Counseling and Testing atau VCT. Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV merupakan entry point untuk memberikan perawatan, dukungan dan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS. VCT dalam bahasa Indonesia disebut konseling dan tes sukarela. VCT yang berkualitas tinggi tidak saja membuat orang mempunyai pencegahan terhadap HIV. Layanan VCT dapat digunakan untuk mengubah perilaku berisiko dan memberikan informasi tentang pencegahan HIV. Voluntary Counseling and Testing (VCT) atau konseling dan testing sukarela merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV/AIDS yang berkelanjutan. Melalui tes HIV, seseorang dapat mengetahui status HIV-nya setelah melalui proses konseling. Tes HIV yang umum adalah dengan mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh dalam merespon infeksi HIV. Kemudian, pelayanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesehatan mental pasien dalam HIV/AIDS yaitu yang pertama, membantu pasien menemukan makna dari penyakit. Dua, menggunakan harapan yang realistis kepada orang yang dalam HIV/AIDS. Ketiga, memberikan dukungan emosional dan spiritual yang dapat menumbuhkan motivasi. Empat, memberikan bimbingan agar pasien selalu berpikir positif. Lima, membantu orang dalam HIV/AIDS menanamkan
menumbuhkan rasa percaya diri dan membantu meningkatkan kualitas hidup orang yang dalam HIV/AIDS. Kemudian, prinsip komunikasi konseling pada klien dengan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, menghormati pasien. Kedua, menunjukkan kesungguhan penuh kepada pasien. Tiga, menumbuhkan rasa empati. Empat, menciptakan kepercayaan. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan. Nah, kesimpulan dari seluruh prinsip komunikasi konseling HIV/AIDS dan nafsa adalah prinsip komunikasi terapeutik yang digunakan untuk konseling. Komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran. Maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain. Berarti keberhasilan intervensi keperawatan tergantung pada komunikasi, karena proses keperawatan ditujukan untuk mengubah perilaku dan mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Dalam membina hubungan terapeutik dengan pasien, perawat perlu mengetahui proses komunikasi dan keterampilan berkomunikasi dalam membantu pasien memecahkan masalahnya, serta mengerti tentang peran yang dimainkan oleh pasien dan orang lain dalam masalah yang diidentifikasi. Halo teman-teman milenial, salam sehat. Sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu tentang keperawatan UNPI? Jadi keperawatan UNPI itu adalah salah satu program studi yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan teman-teman yang ingin masuk keperawatan, ayo bergabung saja di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang pastinya sudah terakreditasi B. Jangan ragu teman-teman, di Fakultas UNPI Manado ini sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang terbaik. Bahkan Fakultas Keperawatan UNPI Manado ini bekerja sama dengan pemerintah Jepang, yaitu program magang internasional ke negara matahari dengan Jepang selama 1 tahun. Dengan adanya program ini sangat baik bagi mahasiswa-mahasiswi keperawatan UNPI Manado untuk mempraktikkan pengetahuan mereka, sekaligus juga dapat menambah pengetahuan di bidang keperawatan, sehingga nantinya memiliki pengalaman sebagai modal penting untuk bekerja maupun melanjutkan studi. Ayo bergabung bersama kami, dan saya bangga jadi mahasiswi keperawatan UNPI.